Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali muktamar tahunan umat Islam ini, yang mana di dalamnya kita diingatkan kembali kedudukan kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti syariatnya kita diingatkan kembali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bukti bahwa seorang hamba mampu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Takwa merupakan bukti bahwa seorang hamba mampu mendudukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai abdi yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita termaktub ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini takbir kembali berkumandang menggema di seluruh pelosok negeri sebagai tanda bahwa hari kemenangan telah tiba. Seluruh umat Islam termasuk yang kita hadir pada saat ini berbahagia, ditandai dengan berbondong-bondongnya kita datang ke sini, ditandai seluruh masjid-masjid penuh dengan dihadiri oleh umat Islam, bertanda mereka sedang mendatangi kemenangan, bertanda mereka sedang menjemput hari kemenangan. Dan kemenangan dan kebahagiaan tersebut tidak dirasakan hanya orang muda, tidak hanya dirasakan orang tua, tapi dimulai dari anak-anak sampai orang tua renta merasakan kegembiraan kemenangan itu hari ini. Tetapi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di tengah kebahagiaan kita, di lubuk hati yang paling dalam terasa kesedihan yang memilukan. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi tidak hadir lagi bersama kita hari ini. Puncak dari kesedihan tersebut adalah ketika kita hadir di lapangan ini, kita lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak terlihat lagi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Merawang pikiran ke angkasa, membayangkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Dulu ayah mak kita ikut sholat bersama kita, dulu kakak-kakak kita, abang-abang kita ikut sholat bersama kita, dulu atuk uak kita ikut bersama kita pada pagi hari ini, dulu ponakan-ponakan kita, jiran tetangga kita
yang kita saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, tidak hadir bersama kita pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesedihan yang paling dalam bagi seorang anak adalah ketika takbir dikumandangkan, ayah orang tuanya, ibu bapaknya telah tiada. Ketika takbir dikumandangkan, kesedihan seorang anak ketika ayah ibunya tidak ada, hatinya meronta, pikirannya melayang entah kemana, rasa rindu memuncak dalam dirinya, sehingga kerinduan tersebut menghantarkan dia balik kampung. Dia datang ke kuburan orang tuanya bersimpuh, datang ke kuburan orang tuanya, ayah maknya, mengaku akan kesalahan yang dulu ketika mereka masih hidup, ketika mereka masih ada, belum bisa berbakti dengan maksimal. Banyak kata kalimat unjuk ajarnya yang tidak kita lakukan, banyak kata kalimatnya yang kita lawan, tapi hari ini baru terasa ketika mereka telah tiada, maka pikiran perasaan itu baru terpikirkan. Kemudian kita bersimpuh di kuburan ayah mak kita, seraya mengatakan, wahai ayah ibu, maafkan anakmu ini yang dulu tidak mampu berbakti kepadamu, dulu selalu melawanmu, dan banyak tunjuk ajarnya yang tidak kita laksanakan. Wahai ayah ibu, ampunilah dosa kami. Wahai ayah ibu, kalau seandainya kiamat telah ada, kiamat telah terjadi, jangan engkau lari dari kami, jangan engkau tidak mau berjumpa dengan kami, karena pada hari itu antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara saudara dengan saudara, ingin menyelamatkan diri masing-masing. Maka oleh sebab itu, wahai ayah dan ibu, jangan kau lari ketika kami berjumpa di akhirat kelak. Di tengah kesedihan yang mendalam, hanya satu kalimat yang bisa kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa ayah ibu kami, ampunilah dosa atuk uwak kami, saudara-saudara kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perjumpakanlah kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai, ayah ibu kami, uwak atuk kami, saudara-saudara kami. Jangan engkau jauhkan kami dari ayah ibu kami nanti di akhirat kelak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ighfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu ketika seorang laki-laki pernah mengadukan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Datangkan ayahmu kemari." Kemudian laki-laki tersebut pergi. Tak lama setelah itu, dia datang dengan seorang laki-laki yang sudah tua renta, jalan tertatih-tatih, bertumpu di tongkat yang sudah lusuh. Kemudian datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan lemah lembut, "Wahai orang tua, anakmu datang kepadaku mengadukan, melaporkan bahwa engkau telah mengambil hartanya. Kenapa engkau mengambil hartanya, wahai orang tua?" Menetes air mata orang tua tersebut, lalu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulu aku kaya, dia miskin. Dulu aku kuat, dia lemah. Dulu aku punya harta, sekarang aku tidak punya harta. Aku tidak belanjakan hartaku kecuali untuk memenuhi kebutuhannya. Aku beri dia makan,
sedangkan aku kadang dalam keadaan kelaparan. Aku sekarang menjadi lemah dan dia menjadi kuat. Sekarang aku miskin sedangkan dia kaya. Dan aku ambil hartanya sedikit hanya untuk mengisi perutku yang kecil ini. Menetes air mata Rasulullah SAW mendengarkan kisah orang tua ini. Kemudian dengan lemah lembut Rasulullah SAW memeluknya, seraya mengatakan kepada anak laki-lakinya yang mengadukan kepada Rasulullah SAW, "Wahai anak laki-laki, engkau dan hartamu milik orang tuamu." Kemudian anak laki-laki tersebut melihat Rasulullah SAW memeluk orang tuanya, dia pun ikut memeluk orang tuanya sambil menangis meminta ampun mohon kepada orang tuanya atas kesalahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sudah terjadi apa yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Anak melaporkan orang tuanya ke pengadilan. Kalau hanya sekedar melaporkan anaknya ke pengadilan, mungkin untuk ukuran hari ini masih perkara kecil. Tapi hari ini kita lihat, kita baca di berita bahwa seorang anak membunuh orang tuanya, menggorok leher orang tuanya. Mungkin hari ini di kampung halaman kita belum terjadi, tapi yakinlah kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan terjadi, akan berlaku seperti yang kita lihat di sinetron, di televisi. Dengan kondisi keadaan anak-anak kita hari ini, dengan keadaan anak-anak kita hari ini yang terpapar narkoba, yang terpapar judi online, yang terpapar pemikiran, paham-paham yang bertentangan dengan agama dan syariat Islam. Di antara kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hari ini, yang ibunya dibunuh, yang ayahnya dibunuh, digorok lehernya, kemudian bermusuh dengan saudaranya, yang paling besar disebabkan adalah terpapar narkoba. Lihat hari ini kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, setiap sudut di dalu-dalu ini tempat orang mengkonsumsi narkoba, mengisap narkoba di depan mata kita, mereka transaksi. Tidak ada harga menghargai, tidak ada sopan santun lagi. Sedangkan ayah maknya saja dilawannya. Apakah lagi kita yang tidak ada hubungan darah, yang tidak ada hubungan saudara, hanya hubungan sekampung. Dulu saling menghormati, dulu saling menghargai, tapi hari ini disebabkan narkoba, jangankan kita, ayah emaknya nanti pun akan dibunuhnya, istrinya dibantainya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, mari sama-sama kita kembali membawa anak-anak kita mengenal Allah. Mari kembali sama-sama kita mengenalkan anak-anak kita Rasulullah SAW. Kita ciptakan lingkungan yang baik. Seandainya setiap orang tua, seandainya setiap ayah dan ibu memegang anaknya, memelihara anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang baik. Sekuat apapun kita menjaga anak kita, sehebat apapun kita menjaga keluarga kita, kalau lingkungan masyarakat kita sudah tidak kondusif dan tidak baik, maka anak kita akan terpengaruh dengan lingkungannya. Karena pada hakikatnya kaum muslimin sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita ini adalah anak lingkungan. Kita ini tercipta dari lingkungan. Kita ini tercipta oleh orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang-orang sekeliling kita orang-orang soleh, maka insya Allah sedikit banyaknya kesolehan mereka akan kita dapatkan tertimpa pada diri kita. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi yang kita masih punya orang tua, jangan sia-siakan orang tua kita. Bagi kita yang masih mempunyai orang tua, berbaktilah sebelum penyesalan itu datang. Ketika mereka sudah tiada, kata apa yang lagi yang bisa kita ucapkan kecuali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita kembalikan kepada diri kita, bagi yang sudah tiada orang tuanya, berapa kali sehari semalam dia meminta ampun kepada Allah untuk orang tuanya? Masih bisa dihitung dengan jari. Maka selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih ada di dunia ini, maka berbaktilah. Karena orang tua merupakan pintu kita ke surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau masih ada di antara kalian orang tuanya masih hidup, kemudian tidak bisa mengantarnya masuk ke dalam surga, maka dia termasuk orang yang merugi. Orang tua adalah pintu surga kita. Di bawah telapaknya terdapat surga. Maka berbaik-baiklah kepada orang tua. Jangan pernah pelit kepada orang tua. Jangan pernah bakhil kepada orang tua. Rasulullah mengatakan, orang yang paling bakhil di antara kalian adalah orang yang tidak pernah memberi kepada orang tuanya. Kalau ingin rezeki kita terbuka luas, maka berbaktilah kepada orang tua. Jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti rezeki raja. Begitulah kata-kata hikmah yang disampaikan orang-orang yang telah merasakan bagaimana faedah, manfaat, fadilah dari berbakti kepada orang tua. Maka bagi yang masih hidup orang tuanya, maka berbaktilah. Tolonglah orang tuanya. Berikan yang terbaik kepada orang tuanya, sehingga nanti di akhirat orang tua kita rindu ingin berjumpa dengan kita. Hari ini kita di dunia merasa rindu kepada orang tua kita. Jangan disangka nanti di akhirat orang tua kita rindu kepada kita. Tidak. Orang tua kita akan lari dari kita kalau perilaku perbuatan kita masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ribuan kalimat hikmah yang dirangkai dengan indah menunjukkan kerinduan kita kepada orang tua kita, yang kita share, kita bagikan di media sosial, itu hanya terhitung di dunia. Engkau pun nanti di akhirat tidak ingin berjumpa dengan orang tuamu. Engkau nanti di akhirat tidak akan mau berjumpa dengan ayah ibumu. Engkau nanti di akhirat tidak akan mau berjumpa dengan saudara-saudaramu, karena itu akan bisa memberatkan posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita akan lari, ibu kita akan lari. Jangan engkau datang kepadaku, engkau akan memberatkan bebanku. Kita pun akan lari karena kita akan menuduh ayah ibu kita yang telah membuat kita seperti ini. Padahal ayah ibu kita telah mendidik kita dengan baik, telah memasukkan kita ke tempat sekolah-sekolah yang terbaik, tapi karena dirinya kita tidak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kembali khatib berpesan, mari berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Di tengah jalan Rasulullah SAW menengok anak-anak kaum muslimin pada saat itu bergembira antara satu dengan yang lainnya. Tapi di tengah kegembiraan anak-anak yang lain, ada satu anak yang sedang menangis dengan pakaian yang lusuh. Kemudian Rasulullah SAW datang menghampirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak bergembira seperti anak-anak yang lain? Kemudian anak tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ayahku telah mati, ibuku telah menikah lagi. Semua hartaku diambil ibu dan ayah tiriku, maka tinggallah aku sebatang kara.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita ini, menetes air matanya, lalu memeluk anak itu dengan pelan. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku menjadi ayahmu? Maukah engkau Aisyah menjadi ibumu? Maukah engkau Fatimah dan Ali sebagai saudaramu? Kemudian anak yang tertunduk malu karena menangis melihat kawan-kawannya yang sedang berbahagia. Kemudian dia melihat ternyata di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau menjadi anakmu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dan membawanya ke rumah. Kemudian Rasulullah menyuruh anak tersebut mandi. Setelah itu diberikan pakaian yang terbaik, diberikan pakaian yang paling bagus. Kemudian Rasulullah SAW mengantingnya keluar rumah. Kemudian dia berlari ke tempat anak-anak yang lain sedang bermain. Aku orang yang paling bahagia pada hari ini. Maka semua anak-anak yang bersama beliau pada saat itu terkejut melihatnya. Aku orang yang paling bahagia hari ini. Rasulullah sebagai ayahku, Aisyah sebagai ibuku, Ali dan Fatimah sebagai saudaraku. Maka menjadi cemburulah anak-anak yang lain. Seandainya ayahku juga mati di medan perang, maka aku menjadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, perhatikan anak-anak di sekitar kita. Jikalau ada di antara mereka ayahnya telah meninggal dunia, maka kitalah sebagai ayahnya, kitalah sebagai orang tuanya yang akan memperhatikannya. Karena anak yatim adalah anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim hakikatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah yang memeliharanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini, saking dekatnya nanti di akhirat. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, maka perhatikanlah anak-anak muslim yang lainnya, terutama anak-anak muslim yang mereka ayah mereka telah tiada, ayah mereka telah meninggal dunia, ayah mereka ayah-ayah yang soleh yang meninggalkan mereka. Karena dalam sejarah kaum muslim-muslimat yang rahmati Allah, di antara imam-imam besar yang lahir pada masa lalu dan masa hari ini, mereka lahir dari anak-anak yatim. Imam Syafi'i seorang anak yatim, Imam Malik juga termasuk anak yatim, dan imam-imam yang lainnya sebagian mereka adalah anak-anak yatim, karena mereka adalah anak-anak yang Allah langsung memelihara mereka. Kalau kita ikut membantu memelihara mereka, sesungguhnya kita telah membantu Allah. Kalau kita tidak bisa membantu Allah dengan harta kita, bantulah dengan ilmu, wawasan, pengetahuan. Kalau tidak mampu kita menolong Allah dengan ilmu, wawasan, pengetahuan kita, bantulah dengan tenaga kita. Perhatikan mereka, pelihara mereka, ingatkan kepada mereka. Kalau enggak mampu kita dengan harta, tak mampu dengan ilmu, wawasan, dan tak mampu dengan tenaga, kita juga sudah termasuk orang yang sudah tua renta dan lemah, tidak punya ilmu, maka doakan mereka. Doakan orang-orang yang memelihara anak-anak yatim. Doakan mereka yang ikut andil menolong anak yatim. Karena ayah mereka sudah tiada, maka kitalah yang akan memeliharanya. Dengan kita berdoa, meminta kepada Allah, mendoakan mereka, sesungguhnya pada hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh sebab itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hubungan kita dengan orang tua. Setelah hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara kita, kemudian dengan anak-anak saudara-saudara kita yang ayah mereka telah tiada. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang masih peduli, perhatian kepada sesama kita, saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.